Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat mahasiswa, praktisi, dan sahabat peduli bangsa, saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Pada episode 10 ini, kita akan membedah sisi teknis yang sering menjadi batu sandungan bagi UMKM, standarisasi. Kita sering mendengar keluhan bahwa mengurus SNI, Standar Nasional Indonesia, itu mahal dan rumit. Dalam kebijakan gentengisasi, pola pikir ini harus diubah total. 1. Landasan teori implementasi kebijakan Mary S. Grindel. Menurut Grindel, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh content of policy dan context of implementation. Analisis: jika isi kebijakan mewajibkan SNI tapi konteks implementasinya sulit dan mahal, maka pengrajin genteng rakyat akan tersingkir oleh pabrikan besar atau produk impor yang sudah punya sertifikasi global. Solusi: pemerintah harus menjalankan jemput bola sertifikasi, bukan pengrajin yang datang ke Jakarta, tapi laboratorium berjalan yang datang ke sentra genteng di desa-desa untuk menguji kualitas secara gratis. 2. Digitalisasi quality control di home industry sesuai dengan visi digitalisasi pendidikan kita. Standar kualitas kini bisa dipantau secara digital. Kaitan dengan sensor suhu dan kelembapan berbasis kecerdasan artificial AI yang diajarkan di barak pendidikan. Setiap keping genteng yang keluar dari pembakaran sudah memiliki data teknis yang tervalidasi. Peran koperasi. Koperasi Merah Putih bertindak sebagai penjamin mutu garantor. Koperasi yang mengurus sertifikasi kolektif sehingga biaya menjadi nol bagi pengrajin individu. Ketiga, SNI Standar Nasional Indonesia sebagai benteng non-tarif dalam perdagangan internasional. Standarisasi adalah cara elegan untuk melindungi pasar domestik, strategi dengan memperketat standar teknis yang hanya bisa dipenuhi oleh karakteristik tanah liat lokal Indonesia. Kita secara otomatis menciptakan hambatan bagi genteng impor yang kualitasnya di bawah standar lingkungan tropis kita. Inilah kedaulatan yang cerdas. Rangkuman episode 10 standarisasi tidak boleh menjadi alat untuk membunuh UMKM. Dalam kebijakan gentengisasi, SNI harus menjadi instrumen untuk menaikkan kelas pengrajin rakyat. Dengan dukungan teknologi digital dan koperasi Merah Putih, produk rakyat akan memiliki kualitas bintang 5 dengan harga kerakyatan. Solusinya, rekomendasi kebijakan. Pemerintah perlu meluncurkan program Satu Desa, Satu Sertifikat SNI kolektif. Seluruh biaya pengujian dan sertifikasi untuk industri genteng rakyat harus ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi infrastruktur nasional. Jika kita bisa membangun jalan tol dengan triliunan rupiah, kita pasti bisa membiayai sertifikasi genteng rakyat agar berdaulat. Transparansi pemerintah. Saya ingatkan kembali, pemerintah harus intens dalam transparansi penyampaian kebijakan. Data mengenai berapa banyak pengrajin yang telah tersertifikasi harus dibuka secara jujur. Jangan ada pungutan liar dalam proses sertifikasi. Transparansi adalah kunci agar standar kualitas menjadi alat kesejahteraan, bukan alat pemerasan birokrasi terhadap rakyat kecil. Ikuti terus episode selanjutnya karena kita akan melihat bagaimana gentengisasi menjadi alat diplomasi
ekonomi kita di mata dunia. Pada episode ke-11, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pendapat kalian. Apakah menurut kalian SNI saat ini sudah membantu atau justru mempersulit pengrajin kita? Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Ikuti terus episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.